Putri Tandampali, Tari Mopo Dendang, Posisani Alosiri, mengangkat cerita Putri Tandampali yang menerima pinangan dari kerajaan suku lain. Ia mendapatkan kutukan karena melanggar adat kerajaan Luwu dan akhirnya ia pun diasingkan. Saat diasingkan, ia bertemu kerbau putih yang dapat menyembuhkan penyakit sang putri. Karena peristiwa itu, maka kerbau putih dianggap makhluk suci dan kerajaan Luwu memperbolehkan suku Luwu menikah dengan suku lain. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di Sulawesi Selatan terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Luwu yang sangat arif dan bijaksana. Rakyatnya pun hidup aman dan tentram. Raja Luwu memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Tandampali. Ganti kemana sih? Kok gak kelihatan? Ganti. Kamu dari mana saja? Aku dari Nusa Oh, jadi begitu. Bentar. Tuan Putri, hari ini kamu cantik sekali. Memang biasanya aku tidak cantik. Cantik sih, tapi hari ini cantiknya beda gitu. Ah, kamu bisa aja. Bagaimana dengan kerjaanmu, Danti? Sudah selesai, Tuan Putri. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu menemaniku jalan-jalan ke taman? Tentu saja, mari aku temani. Sementara itu di kerajaan Bone, Ada apa, Baginda Raja? Saya dengar di kerajaan Luwu ada putri yang bernama Tandampalik yang cantik dan suci hatinya. Saya berpikir bahwa ia cocok disandingkan dengan putraku. Apakah Baginda Raja berniat untuk meminang Putri Tandampalik? Tentu saja, maka dari itu aku memutusmu sebagai wakilku untuk meminang Putri Tandampalik untuk putraku. Baiklah, akan hamba sampaikan. Rizal. Permisi, Baginda Raja. Apa maksud kedatanganmu kemari, wahai Panglima? Mohon maaf, Baginda Raja. Kedatangan kami kemari ingin menyampaikan pesan dari Kerajaan Bone yang hendak meminang Putri Tandampalik dengan putra dari Kerajaan Bone. Kenapa Raja Bone ingin meminang putriku, wahai Panglima? Karena Putri Tandampalik memiliki paras yang cantik, baik dan suci hatinya. Sebagai tanda bukti, kami membawakan seserahan berikut. Mohon, Baginda Raja bisa menerimanya. Sebelumnya, aku ucapkan terima kasih atas pinangan dan seserahan yang kamu berikan. Tapi perlu kamu tahu, wahai utusan dari Kerajaan Bone, bahwa di Kerajaan Luwu tidak boleh menikah dengan orang selain Luwu. Tolong sampaikan pesan ini kepada Raja Bone untuk memberiku waktu memberikan pinangan ini. Baiklah, akan hamba sampaikan. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Mari, silahkan.
Terus bagaimana ini? Seandainya aku tidak menerima pinangan ini, pasti akan ada banyak pertumpahan darah. Dan jika aku menerima pinangan ini dan dewa tidak merestuinya, aku siap terima keputusan dari dewa demi ketentraman rakyat. Putriku, kemarilah. Ada apa ya Anda? Jadi, tadi ada utusan dari kerajaan Bone yang ingin meminangmu. Tentunya kamu sudah tahu bahwa di kerajaan Luwu tidak boleh menikah dengan orang selain Luwu. Apakah kamu keberatan dengan hal itu, wahai putriku? Apa yang harus aku lakukan, Ayah? Apapun keputusan dari Ayah Anda, aku akan menerimanya. Baiklah kalau begitu putriku, kembalilah ke tempat. Baiklah, Ayah Anda. Raja
ada apa dengan tubuhku? Kenapa tubuh jadi seperti ini? Apa yang harus aku lakukan? Ayahanda, tolong aku. Astaga, putriku. Ada apa dengan tubuhmu, putriku? Aku tidak tahu, Ayah. Saat bangun tubuhku sudah seperti ini. Apakah kamu melakukan sesuatu yang aneh, hai putriku? Tidak, Ayah. Kemarin aku masih baik-baik saja. Baiklah kalau begitu, putriku. Kembalilah ke tempatmu. Akan aku carikan tabib untukmu. Baiklah, Ayahanda. Bagaimana dengan putri kita, wahai suamiku? Untuk saat ini, aku berpikir bahwa penyakit yang putri kita derita dapat menular kepada rakyat. Maka, dengan berat hati, aku akan mengasingkanmu, wahai putriku. Tapi, Ayah, apakah harus dengan cara seperti itu? Apakah tidak ada cara yang lain, Ayah? Maafkan kami, putriku. Ini sudah menjadi keputusan terbaik dari ayahandamu. Jika itu keputusan yang terbaik dari Ayahanda dan Ibunda, aku akan menerimanya. Jaga dirimu baik-baik di sana, wahai putriku. Sementara itu di pengasingan hutan, sang putri pergi untuk mencari bahan makanan. Setelah selesai dengan pekerjaannya, tiba-tiba datang seekor kerbau datang untuk menyeruduk sang putri hingga terjatuh. Sang kerbau pun mulai menjilati tubuh sang putri. Dari situlah penyakit sang putri dapat sembuh. Penyakitku hilang.
Sementara itu, para prajurit pangeran di tengah hutan. Pangeran, ini arahnya mau kemana? Pangeran, loh, pangeran nggak ada, pangeran hilang. Bukannya tadi di sini ya? Lihat aja tuh, nggak ada kan? Yang mereka lihat tuh siapa? Apa jangan-jangan pangeran ketinggalan tadi? Lu pikir pangeran barang? Mungkin Panglima tahu pangeran di mana. Panglima. Weh, ada apa ini ribut-ribut? Jawab! Panglima, pangeran hilang. Kok bisa hilang? Waduh, gawat ini. Yaudah, kalau gitu ayo kita cari bareng-bareng. Kalau sampai gak ketemu, kita jadi makanan si raja ini. Ayo! Pangeran! Woi, pangeran! Pangeran? Sementara para prajurit mencari pangeran, sang pangeran bertemu dengan sang putri di tengah hutan. Ini nona yang cantik. Siapakah dan mengapa kamu bisa ada di sini? Aku adalah putri Tandang Palik dari kerajaan Luwu. Aku bisa di sini karena aku diasingkan. Lalu, siapakah dirimu wahai pemuda tampan? Kenapa kamu juga bisa sampai di sini? Aku adalah pangeran dari kerajaan Bone. Aku sedang berburu bersama rombonganku, namun aku tersesat. Oh, jadi begitu. Semenjak pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh hati kepadamu. Maukah kau menjadi permaisuriku? Apakah jika aku menerima pinanganmu, aku akan menjadi permaisurimu satu-satunya, wahai pangeran? Apakah wajahku terlihat seperti aku membutuhkan wanita lain? Tidak, pangeran. Aku hanya bercanda. Tapi, aku tidak yakin bahwa ayahku akan menerima pinanganmu, pangeran. Jika benar kamu adalah putri Tandang Palik yang dulu sempat aku lamar, maka ayo antarkan aku ke kerajaanmu. Aku akan berbicara dengan ayah. Baiklah, pangeran. Suamiku, bagaimana ya keadaan putri kita? Aku yakin dia pasti akan baik-baik saja. Tetapi aku sangat merindukannya. Aku juga sangat merindukan dia. Tapi mau bagaimana lagi? Ini demi kebaikan kita bersama. Ibunda. Putriku. Apakah benar ini kamu, hai putriku? Iya, ibunda. Ini benar aku. Bagaimana kamu bisa sembuh? Saat di pengasingan, aku bertemu dengan kerbau putih. Jadi kerbau putih itu yang menyembuhkanku, bunda. Sudah Dewa, terima kasih sudah menemukan putriku. Lalu siapa yang bersamamu itu, wahai putriku? Dia adalah pangeran dari kerajaan Bone, ayah. Salam kenal Baginda Raja. Aku adalah pangeran dari kerajaan Bone. Aku adalah orang yang beberapa saat yang waktu lalu sempat melamar putrimu. Jika saya melamarnya kembali, apakah Baginda Raja akan menerimanya? Jadi kamu adalah pangeran Bone. Sebenarnya aku sudah tahu bahwa kamu yang melamar putriku. Tapi Tuhan memberi cobaan kepada putriku berupa penyakit. Jadi Baginda Raja menyetujuinya. Ya, aku menyetujui hubungan kalian berdua. Geralah pesta pernikahan yang besar sembari bersyukur atas kesembuhan putriku dan tanda terima kasihku kepada kerbau itu karena telah menyembuhkan putriku. Wahai rakyatku, bahwa di kerajaan ini terdapat kerbau putih yang dapat menyembuhkan penyakit. Jangan ada dari kalian yang membunuh atau mencelakai kerbau tersebut.
Dia adalah makhluk yang suci.
penampilan kami dari kelas 11 F1D mengangkat cerita Putri Tandampali dari Sulawesi Selatan. Gerda Budaya F1D. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangannya sekali lagi untuk kelas 11 F1D.